Mengendalikan ucapan. Berbagi ruang dengan makhluk hidup lain, bagi umat manusia merupakan sebuah hal yang langka saat ini, di mana populasi manusia khususnya di kota besar sudah begitu padat, sehingga kadang mereka tidak memiliki privasi untuk menjalani kesendirian. Hal ini dirasa begitu sulit bagi mereka yang mengalami kebangkitan spiritual, di mana mereka harus berada satu rumah dengan pasangan maupun keluarga. Tidak jarang, kemudian mereka merasa frustasi dan melampiaskannya ke media sosial atau bahkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana mereka mengekspresikan ketidaknyamanan yang mereka rasakan dalam diri akibat pergeseran energi bisa bervariasi. Ada yang memproyeksikannya melalui ucapan, ada pula yang melalui tindakan. Perlu kita pahami bersama bahwa kebangkitan spiritual bukanlah perjalanan yang dipenuhi dengan kekuatan mistis maupun kelimpahan materi. Namun, kebangkitan adalah fase di mana kegelapan jiwa kita yang selama ini terkubur sedikit demi sedikit muncul ke permukaan, di mana tugas kita adalah untuk menyembuhkan serta melakukan transformasi diri, bukan untuk menyelamatkan orang lain, apalagi menyelamatkan dunia. Banyak orang ketika mereka mengalami kebangkitan spiritual akan merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang yang masih tertidur. Sehingga mereka mulai melayani ego mereka dengan mencari berbagai guru supernatural untuk meraih kekuatan. Banyak pula yang mulai membuka bisnis dengan sedikit pemahaman yang mereka miliki mengenai spiritualitas demi meraup keuntungan pribadi. Kemudian, bagaimana cara kita untuk terhindar dari distorsi spiritual tersebut? Spiritualitas bagi masing-masing orang tentu memiliki makna yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran atau frekuensi yang dipancarkan. Hal inilah yang sesungguhnya menciptakan berbagai realita atau ilusi kebenaran mengenai kebangkitan. Ada yang memaknainya sebagai supernatural, seperti kemampuan melihat roh halus. Ada pula yang memaknainya dengan konflik, di mana mereka harus memberantas ilmu hitam untuk membela kebenaran. Persepsi ini merupakan variasi dari tingkat kesadaran umat manusia di bumi. Sesuai dengan law of attraction atau hukum daya tarik, realita yang kita anggap sebagai kebenaran sesungguhnya hanyalah manifestasi dari alam batin kita sendiri. Sehingga, jika kita merasa paling benar, maka kita akan menganggap bahwa kebangkitan spiritual adalah kita sebagai pahlawan yang membasmi kegelapan. Contoh lain, jika kita suka dengan dimensi yang ditinggali oleh roh halus, maka kita akan menganggap kebangkitan sebagai terbukanya mata ketiga kita untuk melihat para makhluk tak kasat mata. Kemudian, apakah ini sebuah kesalahan? Tentu tidak. Namun, hal-hal tersebut hanyalah distorsi spiritual yang menyita waktu kita untuk menyadari kebenaran sejati yang ada di dalam diri kita. Berbagai hal tersebut membuat kita menjadi sibuk untuk pencarian hal-hal di luar diri, seperti kekayaan materi, serta kekuatan untuk mendapatkan validasi dari orang lain, di mana kita ingin diakui sebagai orang yang super atau lebih dibandingkan yang lain. Inilah wujud dari melayani ego. Untuk dapat terhindar dari hal-hal tersebut, sesungguhnya kita dapat mendisiplinkan diri sendiri terlebih dahulu, di mana kita mulai memperhatikan pikiran, ucapan, serta perilaku kita sendiri. Kita dapat melakukan introspeksi diri, apakah kita tertarik dengan pencarian kekuatan, apakah kita tertarik dengan dimensi roh halus maupun alam astral. Disinilah kita dapat menyadari alam batin kita sendiri, karena ketertarikan kita terhadap sesuatu sebenarnya adalah perpanjangan dari kondisi dalam diri kita sendiri. Untuk dapat terus meningkatkan kesadaran, ketika kita berada di lingkungan sosial yang padat, kita dapat mulai dengan mengendalikan ucapan kita sendiri. Mengapa ucapan? Karena ucapan adalah hal paling mudah yang dilakukan oleh umat manusia dalam mengekspresikan alam batin mereka. Sebagai contoh, ketika dalam diri kita terdapat trauma atau kemarahan, maka di saat ada pemicu dari orang terdekat kita, tanpa berpikir panjang, kita akan mengungkapkan kekesalan melalui ucapan. Pernahkah kita menyadari hal ini?
di mana kita mengucapkan hal-hal yang sesungguhnya hanyalah ekspresi dari kondisi alam batin kita sendiri. Disinilah dibutuhkan kesadaran, di mana sebelum mengucapkan sesuatu, kita memberikan jeda sesaat untuk berpikir, apakah hal yang akan kita lontarkan berasal dari kemarahan atau dari cinta kasih? Perhatikan selalu intonasi suara serta hal yang ingin kita ucapkan. Bahkan di saat meditasi atau duduk hening, kita dapat mereview atau mengulang kembali perkataan kita dalam satu hari. Kita kemudian dapat mengidentifikasi dengan intelek kita yang mana perkataan berasal dari ego dan yang mana dari kesadaran ilahi kita. Latihlah hal ini sehingga kita menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri. Mengendalikan ucapan merupakan bentuk dari penguasaan diri, di mana hal ini akan membawa kita terhindar dari distorsi spiritual untuk melayani ego.